terungkap fakta mencengangkan, Irjen Verdi Sambo seperti punya kerajaan di Polri. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Verdi Sambo itu seperti punya submabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Tidak dipungkiri, pengaruh kuat Irjen Verdi Sambo ini menjadikan pengusutan kasus kematian Brigadir J mendapat hambatan-hambatan. Siapa saja orang-orang yang berada dalam lingkaran Sambo itu? Irjen Verdi Sambo saat ini ditetapkan tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia terancam hukuman mati. Diketahui, Brigadir J menjadi korban pembunuhan yang diotaki Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Mahfud MD sejak awal sudah menaruh curiga pada kasus ini karena ini baru diumumkan 3 hari setelah kejadian. Mahfud MD dalam YouTube Akbar Faisal pada Rabu 17 Agustus 2022 menceritakan belak-belakan. Menurutnya, hambatan-hambatan di dalam secara struktural tidak bisa dipungkiri. Kelompok ini yang jumlahnya 36 orang itu yang sekarang ditahan diduga melanggar kode etik. Memahami adanya hambatan secara struktural di internal Polri, Mahfud MD menyampaikan kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Dalam pembunuhan Brigadir J dengan tersangka utama Irjen Verdi Sambo, Mahfud MD mengatakan ada 3 klaster. 1. Pelaku yang merencanakan dan mengeksekusi langsung. Mereka kena pasal pembunuhan berencana karena dia ikut merencanakan, dan ikut memberikan pengamanan di situ. Lalu, klaster kedua adalah klaster obstruction of justice. Pihak-pihak dalam klaster ini tidak ikut dalam eksekusi tewasnya Brigadir J. Bagian ini membuang barang bukti, membuat rilis palsu dan macam-macam. Menurut Mahfud, kelompok 1 dan 2 ini tidak bisa kalau tidak dipidana. Kalau yang pertama melakukan dan merencanakan, yang obstruction of justice yang menghalang-halangi penyidikan itu, memberi keterangan palsu, membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, memanipulasi hasil otopsi. Kemudian klaster ketiga ini, lanjut Mahfud MD adalah orang yang hanya ikut-ikutan. Kelompok ini misalkan orang yang meneruskan laporan padahal laporannya tidak benar, prosedur jalan, hingga bagian mengetik. Ini disebutnya bagian yang pelanggaran etik. Tidak perlu hukuman pidana, cukup disiplin. Mahfud MD juga membongkar adanya sejumlah pihak yang datang dari daerah-daerah mengawal Verdi Sambo. Sejumlah pihak ini digambarkan Mahfud berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak yang dilakukan Irjen Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J. Tidak hanya menghilangkan, sejumlah pihak ini juga menghalangi penyidikan yang dilakukan Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya enggan untuk menanggapi hal tersebut. Menurutnya, tim sus sedang fokus melakukan penyelesaian kasus tersebut. Tim sus saat ini fokus untuk pembuktian pasal yang sudah ditetapkan adalah 340 subsidiar 338 Junto 55 dan 56. Pembuktian secara material, baik secara formil. Menurutnya, penyidik juga fokus membuktikan dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo CS. Nantinya, hal tersebut yang justru akan dibuktikan di persidangan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.